Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di kajian Ruqyah Ramadan 1442 Hijriah di malam yang ke-14 ya. Insya Allah malam ini kita kembali lagi membahas tentang tausiah ya, tentang Ruqyah Syariah, yang kedua tentang konsultasi Ruqyah, dan yang ketiga tentang sesi terapi Ruqyah. Insya Allah demikian. Nah, kali ini pada malam hari ini insya Allah kita akan wujudkan sesi terapi Ruqyah mungkin insya Allah istimewa, mungkin lebih panjang daripada malam-malam sebelumnya. Nah, tapi dengan itu kita akan membahas sebelumnya, yaitu membahas tentang hikmah sakit, ya, hikmah sakit yang luar biasa. Sehingga nanti insya Allah dalam sesi terapi Ruqyah itu kita bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak. Tapi dengan syarat mulai sekarang, mulai hari ini, mulai malam ini, mulai saat ini, langsung berwudu ya dalam kondisi suci, dan juga insya Allah bisa mewujudkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Insya Allah menyembuhkan kita dari penyakitnya dan keluhannya. Nah, sebelum kita mulai sesi yang pertama, yaitu tentang ilmu yang bermanfaat, tausiah, maka kita sapa terlebih dahulu Ustaz Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair, sehat. Sehat ya. Jaringannya bagaimana di sana Ustaz? Aman? Nggak tahu ya, bagus apa enggak? Ini kita digoda dengan jaringan ini. Alam dari mana ini? Tapi moga-moga saja nanti kita bisa dapatkan hasil maksimal lah dengan apa yang ada saat ini. Monggo Ustaz. Insya Allah ya. Kita masuk ke malam yang ke-14 ini. Kita masuk ke sesi tausiah tentang masih hikmah sakit Ustaz ya? Masih hikmah sakit insya Allah. Tinggal sedikit lagi udah. Tinggal sedikit lagi. Nanti kita akan bahas hikmah sakitnya dengan detail insya Allah. Makanya kita cicil ya di beberapa malam sehingga akhirnya mendapatkan manfaat insya Allah. Baik Ustaz, tanpa berpanjang waktu, silakan tempat dan waktu dipersilakan bagi antum untuk membahas tentang hikmah sakit ini. Monggo Ustaz, tafadhol. Nggih, matur nuwun sangat ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya. Puji syukur ya atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita sampai malam ini masih bertemu ya. Masih bertemu di kajian online ya. Live Ramadan di malam ke-14. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Salawat dan salam kita selalu ucapkan ya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah memimpin kita, membimbing kita, menuntun kita dengan sunnahnya. Dan di malam ini insya Allah kita sedang mempelajari bagian dari sunnah beliau, yakni Ruqyah Syariah. Insya Allah ya. Baik sahabatku semua, saudaraku semua, di manapun Anda berada ya, saya Taufik Zaifuddin, terapis Ruqyah Rehabati, menyapa Anda semua dari sini ya. Sekarang posisi di Malang, di kota dingin. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua ya, selalu dilindungi, selalu diberi kesehatan, dan dilimpahkan nikmat-nikmat sehat kepada Anda semua. Amin, amin insya Allah. Dan bagi teman-teman dan sahabat saya, saudaraku seiman yang masih mungkin sakit, ya, semoga Allah angkat sakitnya, ya. Semoga bisa menyelami hikmah sakit itu sendiri, sehingga ketika sakit kita tetap ada wujud syukur kita, bukan mengeluh atau bahkan protes kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya di pertemuan sampai malam ini ya kita masih membahas hikmah sakit. Masya Allah ya. Di mana materi ini kita sampaikan, materi ini kita bahas agar apa ya? Agar yang selama ini hikmah yang besar itu bisa muncul. Ya, hikmah di balik sakit itu bisa muncul dan bisa kita rasakan. Sesungguhnya hikmah itu dari dulu sudah ada ya. Cuman ya dalam konteks kita sedang sakit, umumnya orang tidak melihat hikmahnya. Umumnya orang hanya melihat sakitnya. Dan ini menurut saya kurang tepat. Maka dari itu di pertemuan ini kita akan membahas hikmah itu, insya Allah ya, semoga bisa detail dan semoga bisa dipahami bersama dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, saudaraku seiman ya. Jadi malam ini kita akan mempelajari, ya, kita akan menyampaikan hikmah sakit itu sendiri. Ya, di mana sesungguhnya ya ketika kita sedang sakit ya, Allah menghendaki kita ya, Allah mengistirahatkan kita ya, menghendaki kita untuk istirahat. Jadi Allah memberi kita waktu agar kita tenang hanya mengingatnya. Ya. Jadi contoh begini ya, mungkin kalau kita kondisi sehat, ya, fit gitu kan ya, kita itu apa ya, wis udah aktif aja dengan dunia kita ya, mungkin aktif dengan pekerjaan, aktif dengan hobi, aktif dengan aktivitas dan semacamnya. Nah, tapi mungkin dengan kondisi aktif itu kita lalai, gitu. Lalai dalam mengingat Allah. Dan di waktu sakit itu ya Allah memberikan sakit sehingga kita tidak bisa aktivitas lagi, nggak bisa kita bergerak lagi gitu loh. Bukan nggak bergerak ya, nggak bisa aktivitas lah mungkin tepatnya ya, nggak bisa aktivitas sehingga kita mungkin cuman kalau sakit mungkin duduk ya kan, mungkin berbaring ya kan. Kenapa demikian? Agar kita minimal bisa mengingat, agar kita minimal bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Minimal seperti itu. Jadi ketika kita mungkin sakit duduk termenung, oh iya, istighfar mungkin kita ucapkan. Mungkin kita bisa lebih sabar ya. Mungkin kita bisa lebih tawadu atau mungkin kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka ketika sakit, saudaraku semua, bersabarlah. Ya. Bersabar. Karena apa? Karena sakit itu bisa jadi cara Allah ya untuk mengetuk hati kita agar belajar bersabar ataupun mengajak kita untuk belajar bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Jadi luar biasa sekali di situ ya. Insya Allah demikian. Jadi maka dari itu ya, jadi kita harus bisa menyadari dari sekarang ya. Agar apa? Agar kita tidak mudah menjadi pribadi yang mudah mengeluh. Terutama di saat sedang sakit. Ya. Terlebih lagi kondisi sehat masih ngeluh. Wah, ini parah banget. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya sakit ataupun sehat itu adalah nikmat yang harus sama-sama kita syukuri. Sering saya ucapkan ya, ketika kita sakit ya, tapi dengan kondisi sakit itu lebih mendekatkan kita kepada Allah, maka sesungguhnya sakit itu adalah nikmat. Tapi sebaliknya, ketika kita sehat, tapi kesehatan kita, kelapangan kita membuat kita menjauh dari Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada musibah. Subhanallah. Jadi ya
Allah jadi jika nikmat sakit itu cara menguji sabar kita, maka nikmat sehat itu adalah cara Allah untuk menguji besarnya syukur kita kepadanya. Luar biasa insya Allah. Ya, jadi sehat itu juga bagian dari takdir Allah. Ya, sakit pun juga takdir Allah. Maka dari itu kita ya harus bisa bersikap, ya, jangan sampai ketika sakit kita mengeluh, ketika sehat kita lalai. Masya Allah. Begitu kira-kira teman semuanya ya. Ya, ayo coba sekarang kita kembali ke diri kita. Coba aja rasakan aja kalau kita posisi sakit, apa yang teringat dalam pikirannya? Ya paling udah duduk merenung, ya, beristighfar. Agar apa? Agar tubuh kita itu nggak terlalu capek. Karena Allah itu paling tahu kepada kita. Bukan kita gitu loh. Yang paling tahu diri kita itu Allah. Karena yang bikin kita ini Allah semuanya. Seperti itu. Maka dari itu, udahlah. Semua kehendak Allah itu baik. Ya, tarik ini, catat ya. Semua kehendak Allah itu baik. Semua kehendak Allah itu baik. Ya, kita punya kehendak, tapi ingat kehendak Allah yang paling baik. Begitu kira-kira teman semuanya. Ya, jadi itu hikmah sakit yang ke-10 ya. Semoga dengan disampaikan materi ini kita bisa lebih mensikapi, kita bisa lebih memunculkan hikmah sakit itu ketika kondisi kita sedang sakit. Terlebih lagi ya sebagai pengingat kita ketika kita sehat. Agar apa? Agar kita tidak sampai lalai, teman-teman semuanya. Agar kita tidak sampai lalai. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami serahkan kepada admin ya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini adalah malam ke-14 Ustaznya. Nah, menjelang hari yang pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan, Masya Allah. Coba dah. Masya Allah. Sudah separuh bulan Ramadan ini kita melampaui. Masya Allah, Masya Allah. Semoga istiqomah. Semoga istiqomah. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan, Ustaz. Ini pertanyaan pertama. Ini ada suatu pertanyaan. Begini, Ustaz. Saya punya teteh. Nah, berarti ini dari Sunda, Ustaz. Apa teteh? Mbak. Sunda. Mbak, kakak perempuan, begitu ya. Dia dulu pernah diguna-guna sama istri tua. Nah, ini berarti istri yang kedua mungkin. Sampai gila menahun. Ya. Sebelumnya dia ahli ibadah. Baik ya, orangnya baik, santun, penyayang. Tapi setelah itu berubah jadi kasar. Suka marah-marah dan suuzon. Sekarang jantungnya sakit. Kalau tidur sering kena erep-erep. Erep-erep itu ketindian ya? Ketindian, benar-benar. Nah, itu yang dulu saya malam keberapa saya bilang itu istilah Sunda itu ada ketindian yang lain. Erep-erep ini muncul. Dan hidupnya gelisah terus. Ini komplikasi nih, kompleks sekali. Nah, kira-kira bagaimana saya harus mensikapi dalam membantu teteh saya ini. Teteh itu berarti kakak perempuan saya ini. Nah, monggo Ustaz, tafadhol. Wah, ini sulit kayaknya, perkara sulit. Bukan. Ini kan teteh kan kakak perempuan. Kakak perempuan, ya. Terus pernah diguna-guna sama istri tua. Iya, berarti dia tetehnya ini adalah
istri berikutnya. Oh, istri keduanya. Oh, siap. Iya, enggak. Oke, Ini enggak, alhamdulillah. Baru dong ini. enggak membahas orangnya, tapi membahas tetehnya. Oke, siap. Nah, Oke, itu. Jadi kasusnya adalah si teteh, si kakak perempuan. baik. Nah, monggo. Oke, siap. Ngapunten ya. Baik ya. Masya Allah ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk bisa membantu kakaknya ini? Jadi kakak perempuannya ini berarti mungkin istri kesekian ya. Istri kesekian ya. Masya Allah. Jadi begini teman-teman semuanya ya. Kalau dari cerita yang disampaikan ya kan, ini kan sama sekali ya tidak ada keluhan secara medis ya, nggak ada keluhan secara fisik. Nah di sini yang disampaikan itu keluhan secara yang ada secara kejiwaan, secara emosional ya kan. Terus kalau tidur tindian, terus emosi, suudon, ya, terus hidupnya gelisah ya. Ini kan yang dialami gitu. Jadi arahnya di sini bukan menurut saya ya dari diagnosa di cerita ini bukan merupakan bagian sakit medis. Ini yang pertama. Jadi arahnya sudah ke non medis. Nah, non medis ini kan banyak macam di situ kan ya. Jadi bisa dengan apa itu? Dengan sihir, bisa ain, bisa atau mungkin bisa khodam, jin nasab ya. Atau mungkin kasus-kasus yang dicintai oleh jin. Tapi dengan keluhan ini ya yang disampaikan kalau memang ya tetehnya itu ahli ibadah dan terus itu berubah total ya. Mungkin sebelumnya itu ahli ibadah, dia sabar, mungkin dia santun dan sebagainya ya. Nah setelah itu di beberapa waktu ke depan itu dia mengalami perubahan. Ya kan? Apalagi sampai gila menahun, terus juga marah-marah suuzon. Ya kan? Terus kalau tidur tindihan dan hidup gelisah. Nah, ini kemungkinan besar ada gangguan setan dalam dirinya. Kemungkinan besar ya. Saya simpulkan saja ya. Kemungkinan ada gangguan setan dalam dirinya. Ya, entah itu apa ya, entah itu sihir atau yang lainnya kita belum bisa memastikan. Cuman nanti saran kami ya ruqyah lah. Tapi dengan kondisi beliau ini lumayan ya, gila menahun. Jadi ini udah mulai mungkin udah berat ya. Jadi saran saya mintalah ruqyah ya. Nggak bisa kondisi begini kayaknya ruqyah mandiri, kayaknya nggak bisa. Mintalah ruqyah kepada ruqyah syar'i terdekat. Ya, mintalah ruqyah. Nanti agar apa? Agar nanti bisa didiagnosa dulu. Secara detail, secara spesifik. Ya, secara spesifik. Kenapa ya, kakaknya gelisah? Karena dia punya suudon, dia pasti punya rasa marah, ya kan suka marah, ya kan? Pasti dia menyimpan marah kepada orang lain pastinya, nggak tahu kepada siapa. Maka dari itu kesimpulannya adalah ini harus diagnosa. Sama seperti kita begini, kita mungkin siang hari kita bekerja, gitu. Terus habis itu di kantor kita bertengkar dengan teman kantor, konflik lah. Terus habis itu kita pulang di rumah, terus kita makan, ya. Dan kita teringat makan itu, kejadian tadi marah itu. Kira-kira kita bisa makan nggak? Nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, udah selesai makannya kita mau tidur. Kita mau tidur teringat kejadian yang siang tadi. Kira-kira kita nyenyak tidurnya? Tidak, dia akan gelisah. Kenapa? Karena ada marah, ada sakit di sini. Pastinya itu. Nah ini maka dari itu diagnosa dulu. Ya, secara detail nanti insya Allah akan lebih baik. Nanti pasti nanti bisa nanti dibantu untuk mengkondisikan hatinya sama peruqyahnya insya Allah. Lalu nanti sambil jalan nanti sambil ruqyah. Kalau saran kami mungkin kalau dia masih gila, saran kami intensif aja. Minta kepada peruqyahnya minta bantuan untuk bisa intensif. Intensif itu minimal setiap hari. Syukur-syukur ada di tempat peruqyahnya itu tempat menginap. Nah saran saya ambil itu untuk bisa mengkondisikan cepat gitu ya. Progresnya agar cepat dan agar bagus. Begitu. Jadi itu ya, jadi saran kami ruqyah secara intens ya. Minimal seminggu lah. Nanti kita lihat pasti ya harusnya ada perkembangan nanti. Kalau terurai problemnya insya Allah nanti akan ada perkembangan. Begitu kira-kira ya. Itu mungkin bisa membantu. Yang pertama ya minta ruqyah intensif, yang kedua
Kalau memang belum menemukan, nanti kepada beliau yang bertanya nanti bisa dibantu mengkonsumsi herbal. Ya, belikan herbal ruqyah, ya bisa, kita ada herbal, nanti bisa yang nanti tanya kepada admin saja ya. Ada KCD yang terbaik, ada madu rehab dan sebagainya itu, atau mungkin ada habatus sauda dikonsumsikan terus. Seperti itu. Atau bisa juga dari pihak keluarga ya membantu tetehnya itu untuk meruqyah mandiri. Jadi keluarganya yang meruqyah. Caranya apa? Bacakan Al-Baqarah di sampingnya. Nah itu. Semoga itu bisa membantu tetehnya ya untuk kepada petanya tersebut ya. Insya Allah demikian. Mungkin bisa diceritakan Ustaz, apakah pernah menangani kasus yang hampir sama begitu? Kalau sama secara spesifik nggak sampai gila. Oh, sampai Cuma gila. sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan, nggak sampai gila. Mungkin bisa diceritakan Ustaz, sehingga bisa memberikan gambaran begitu terkait dengan kondisi. Karena ini tadi kan kebetulan WA-nya juga detail begitu kan, sehingga mungkin bisa memberikan gambaran persis begitu. Pasti kan ketika ada orang yang menghadapi kondisi demikian kan pasti yang pertama panik kan, bingung mau ngapain gitu, sehingga paling tidak bisa menenangkan beliau yang bertanya begitu. Monggo tafadhol. Baik ya. Jadi teman-teman semua, jadi kasus poligami ini ya yang kita tanganin di situ ya. Jadi memang ada istri pertama, istri kedua gitu kan. Kasusnya macam-macam kan, ada yang istri pertama sakit atau istri yang kedua sakit. Nah, di situ sesungguhnya ya dalam pernikahan itu, poligami itu pastinya ada sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip tidak setuju atau tidak sepakat. Seperti itu. Sehingga apa ya, si pasangan ya istrinya itu mungkin tidak terima, tidak ridho. Memang secara hukum memang poligami tidak harus minta izin kepada istri pertama, memang tidak harus ya. Cuman kita sebagai suami kita minimal harus bijak lah, ya. Harus bijak. Jadi jangan sampai kita bikin perusahaan baru tapi perusahaan yang lama belum jalan. Ngerti maksudnya? Jadi seolah-olah begini, istri pertama itu adalah lahan kita yang pertama ya. Ya. Perusahaan kita yang pertama ya. Ini ya minimal harus jalan dulu, semuanya harus terpenuhi dulu. Apapun dari segi fisik, segi nafkah, lahir batin, semuanya harus terpenuhi, tercover semuanya. Ya, nanti kalau ini sudah tercover semuanya, jenengan mau bikin cabang lagi, buka perusahaan kedua, ini akan mudah gitu. Insya Allah demikian. Kalau yang perusahaan pertama ini ya belum bisa terkondisikan baik secara materi atau mungkin secara kejiwaan atau secara kasih sayang dan sebagainya, terus kita buka perusahaan baru, udah belepotan pastinya. Jadi itu ya mungkin syarat kepada orang yang mau poligami. Wis penuhin dulu ya. Mungkin istri pertama kita apa yang dia mau semua fasilitasin semuanya. Sampai betul tidak pernah merasa kurangan. Lah istri pertama kurang-kurang lo rabi mana ya? Istri pertama kurang-kurang nikah lagi ya. Maka dari itu makanya perlu kita ketahui, nikah poligami memang syariat. Tapi jangan sampai itu kita pribadi ditunggangin oleh nafsu. Oh, cuman karena mungkin istri pertama udah tua, terus bertemu dengan wanita yang lebih muda, terus kita tertarik untuk nikah lagi begini, janda muda atau janda kembang, masya Allah. Jadi seperti itu. Maka dari itu kalau kondisi kita itu nanti adil ya, kan memang begitu kan ya, menikahlah 2, 3 atau 4, kalau nggak bisa berlaku adil maka nikahlah 1 ya. Kalau udah bisa berlaku adil, insya Allah akan clear masalahnya. Umumnya ya kasus ini adalah tidak bisa adil. Umumnya begitu, baik secara materi atau secara rohani. Itu umumnya tidak adil. Maka itu ya udah ada sesungguhnya konflik batin antara istri pertama dan istri kedua. Dan ini pertanggungjawaban penuh pada si suami. Nah, dengan kondisi demikian apa yang harus dilakukan? Kalau memang dia belum gila, maka ya itu tadi. Ya, kita ada kasus begitu kan.
kasusnya cuma sakit-sakitan ya, belum ke gila ya. Jadi udah sakit-sakitan nggak selesai-selesai sampai badannya kurus habis gitu kan. Ternyata apa? Karena istrinya itu ya, istri yang bukan kedua, istri yang pertama, ini justru istri yang pertama ini. Istri yang pertama itu sakit hati gitu loh. Dia marah, dia jengkel, mau marah ke suaminya nggak bisa. Dia belajar menerima ini, padahal suaminya nggak adil, suaminya kurang-kurang. Dia terus tertekan begitu. Sehingga apa? Dengan tekanan itu secara batin dia sakit. Seperti itu. Nah, kalau ini memang pernah diguna-guna ya kita juga belum memastikan ya. Kalau memang real seperti itu, ya berarti kan memang nggak benar istrinya ya. Dan harus suaminya kalau memang tahu itu harus ngasih tahu si istri yang tua tadi. Dan untuk pengobatan guna-guna itu tetap diruqyah. Kita pernah ada kasus begitu ya. Rata-rata membaik ya. Ya selama dia mau berubah, selama dia mau sembuh, insya Allah membaik. Ruqyah intensif aja. Ya kalau di sini biasanya kita bikin 4 hari ya, dan 4 hari itu biasanya sudah ada perubahan yang besar sekali. Ini intensif tiap hari, jadi setiap hari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Selama 4 hari itu alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Seperti itu. Maka itu saran kami itu ya, mintalah peruqyah dulu. Mintalah peruqyah untuk meruqyah. Seperti itu. Untuk apa? Untuk diagnosa secara spesifik problemnya. Karena ini dengan gelisah ini pasti ada problem. Ya, dengan gelisah ini sudah pasti ada problem. Seperti itu. Mungkin itu ya, mungkin cerita singkat aja ya. Semoga bisa menjadi gambaran ya untuk pola kesembuhan tetehnya itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, masalah poligami ini kan rumit. Kadang-kadang ngomong masalah bab adil itu kan sulit Ustaz ya. Sang suami sudah berusaha bersikap adil, tapi bisa jadi penerimaan para istri berbeda. Nah, Iya. kadang ada satu istri yang menganggap sudah adil, tapi ada istri yang lain belum bisa menerima itu adil. Nah, hal yang kata kunci sebenarnya kan adil ini Ustaz. Jadi kalau kita bisa adil, maka ya jalan. Tapi kalau memang belum bisa adil ya jangan dulu kan begitu. Berat poligami itu. Ya. Berat, luar biasa. Memang bagian dari sunnah, cuman ojo macam-macam dulu lah ya. Ojo macam-macam dulu. Sebelum yang pertama mapan dulu jangan dulu lah. Kalau saya saran mungkin begitu ya. Siap. Ataupun kalau mapan pun kadang-kadang masih belum dianggap adil kan, karena adil kan objektif sekali. Ya betul sekali. Ya paling enggak nanti kalau subjektif ukur sekali, mohon maaf. Subjektif sekali. Iya, kalau ukurnya ya tetap syariat nanti kan, adil secara agama, udah selesai. Iya. Tapi asalkan mau memegang semuanya, maksudnya baru pegang pada agama semuanya kan begitu. Tapi masalahnya kan kan terkadang yang ada di lapangan ini kan tidak semuanya mau memegang hal yang sama kan begitu. Sehingga ya konfliknya akan terus menerus tidak selesai-selesai. Iya, Masya Allah. Nah, ini asik ini sebenarnya kalau dibahas lebih dalam, tapi kadang-kadang ya begitulah yang ada. Jangan bahas dalam-dalam ini, nanti gosong apa nanti. Kayak bahas ini aja sudah lama ini ya. Sudah 9 lebih 5 ini ya, luar biasa. Ya kesimpulannya nanti itulah kepada tetehnya itu nanti saran kami carilah peruqyah, terus nanti minta ruqyah intensif ya. Insya Allah itu akan membantu nanti agar bisa diagnosa lebih dalam lagi, insya Allah. Ini mungkin ada kaitannya sama kemarin Ustaz ya, pembahasan yang apa namanya? Ajian apa Ustaz kemarin? Puter giling. Oh iya. Puter giling ya. Jadi kan mencoba untuk mencari pengaruh terhadap suami kan begitu. Bisa jadi. Iya. Ya, yang pengasihan. Pengasihan. Ya enggak. Janganlah. Intinya begini sih, kalau saya sederhana, kalau kita baik ya, pribadi ya sebagai suami kita baik, nanti insya Allah istri kita akan baik, insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau kita mau poligami ya niat karena Allah, ridho karena Allah, itu nanti Allah mudahkan nanti. Tapi kalau kita mokso ya, kita ambisi untuk nikah lagi,
Ini yang justru yang bermasalah menurut saya. Apalagi dasarnya syahwat itu sebenarnya. Syahwat, nafsu, oh selesai udah itu. Wis pasti tak selesai itu. Kita pernah juga kedatangan seorang apa ya, dai ya, ustadz lah ya. Beliau datang ke sini, dia juga poligami. Dia poligami dengan istri. Ya selalu konflik dengan istri pertamanya. Istri pertama minta cerai, minta semua, istri pertamanya marah-marah. Datang ke sini mengeluhkan kepada saya. Jadi saya minta istrinya aja bawa ke sini nanti. Kita clearkan dulu masalah. Jadi dari pandangan si ustadz itu ya si istri pertama salah ya. Tapi kan belum tentu gitu loh. Jadi memang butuh kita penyelesaian di situ. Sehingga bisa ada apa ya? Ya penyelesaian, solving problem di situ. Sehingga semuanya bisa lapang. Baik dari pihak suami, istri pertama, istri kedua, ketiga dan seterusnya. Sehingga semuanya nyaman dalam menjalankan betul. rumah tangga itu. Betul. Dan ketahuilah para suami ya, ketika kita nikah lagi maka nambah beban. Kerjanya Udah double. itu aja. Kerjanya double. Sembarangnya double itu, sembarang. Semua, bukan cuma kerja, semua double itu. Luar biasa itu. Nah, itu luar biasa. Saya salut bagi yang sudah berani dan sukses menjalankannya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah itu. Ya, mau nyoba. Pasti butuh hati yang harus dikondisikan. Pastinya itu. Itu bisa jadi satu Ustaz. Iya, kalau kita nggak adil habis kita itu. Baik, kita masuk ke masalah persoalan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua. Ini Ustaz, akhir-akhir ini dari seseorang yang tidak jelas ini siapa, entah laki-laki ataukah perempuan juga belum tahu. Akhir-akhir ini saya sering sakit kepala, hidup tidak nyaman dan sering berhalusinasi tentang wujud yang mengerikan. Nah ini kira-kira apa Ustaz? Dan saya harus bagaimana dalam mensikapi hidup saya yang tidak nyaman ini? Nah, mungkin bisa dijawab Ustaz. Apa tahu? Insyaallah ya. Sakit kepala, hidup tidak nyaman, berhalusinasi dengan wujud yang mengerikan. Saya harus gimana? Kalau saran saya pertama, coba beristighfar lah ya. Beristighfar lah. Karena dengan kondisi ini ya kan, kayaknya penanyanya ini punya problem kayaknya. Nah, maka dari itu kalau seandainya ada problem ya, teman-teman semua, maka harus diselesaikan problemnya. Harus diselesaikan dulu problemnya. Ya. Karena ya seperti contoh yang kemarin mungkin saya sampaikan ya. Ada orang sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Ya. Di rukyah pertama membaik, nyampe pulang rumahnya kambuh lagi. Datang lagi rukyah kedua, ketiga dan seterusnya. Enggak terus tidak ada perubahan, tidak membaik. Kenapa? Ternyata ketika dicari diagnosa secara spesifik dan orangnya terbuka, ternyata dia sakit kepala karena punya utang banyak dan sedang ditagih oleh rentenirnya, penghutangnya. Ya meskipun dirukyah sampai 100 kali ya nggak selesai. Karena apa? Karena problemnya bukan problem secara secara non medis atau apa, problem masalah utang. Nah seperti itu. Nah maka dari itu cobalah nanti. Makanya saran kami ya nanti kalau memang tidak bisa mengkondisikan dirinya, cobalah datang ke peruqyah terus ceritakan secara detail ya kan. Jadi apa keluhannya, terus mulai kapan, begini ada masalah apa, sampaikan semuanya. Nanti apa sehingga nanti bisa diagnosa dan bisa melahirkan solusi yang tepat untuk keluhan jenengan. Seperti itu kira-kira. Ya, terus berhalusinasi wujud mengerikan. Ini bisa jadi karena banyaknya beban kita. Seperti itu ya, kira-kira teman-teman saya. Bukan karena sihir, Ustaz. Kita nggak bisa langsung ke sana. Kalau saya pribadi ya, nggak bisa langsung, oh itu kena sihir. Belum tentu. Kalau saya pribadi. Kan kadang-kadang orang-orang langsung berpikiran dan berasosiasi bahwa ini karena sihir ini pasti. Digarap wong Digarap wong, ada kiriman dan apa. Ada kiriman. Kan kita suka bersuuzonnya kan begitu.
Suudonnya di depan. Jadi kalau kami tidak begitu konsepnya, ya. Kalau kami itu pasti diagnosa dulu. Kan ada juga kan yang datang, oh saya begini Ustaz, saya disihir si A, begini. Terus dari mana bisa memvonis sihir si A? Buktinya apa? Jadi nggak bisa demikian. Maka dari itu perlu diagnosa yang lebih spesifik lagi, ya kan. Nah, maka dari itu kita kalau di tempat kami itu kan kita ada 2 jam sesi gitu kan. 1 jam sampai 1,5 jam itu untuk diagnosa, untuk mencari di mana sih problemnya. Itu yang. Jadi kalau rukyahnya cuma 30 menitan, setengah jaman. Tapi diagnosanya itu yang lama. Kenapa? Yaitu untuk mencari penyebab akar masalahnya di situ. Ketika akar masalahnya ketemu, maka selesai itu. Insya Allah demikian. Begitu kira-kira ya. Jangan mengarah ke sihir dulu lah. Kenapa? Karena dengan kita berpikiran saya kena sihir si A, saya kena sihir si B, justru menambah keburukan dalam diri. Dan keburukan dalam diri itu justru menjadi pintu masuknya setan. Rugi lagi. Rugi. Ya, kita nggak disihir tapi karena kita punya suudon yang terlalu besar, maka setan-setan menguasai kita. Nah, ayo, salah siapa kalau begitu? Nah, jadi perlu diagnosa yang lebih dalam ya untuk kita memvonis kita sihir atau enggak gitu ya. Apalagi dengan cerita singkat, keluhan singkat dari penanya barusan. Kira-kira demikian yang bisa saya jawab ya. Alhamdulillah. Ini 3 pertanyaan, tapi panjang sekali. Masya Allah. Ya, sampai. Oh, tuh. Ya, 3 pertanyaan sudah disampaikan. Apalagi, kok 3? 2 bahkan. 2. Baru 2 pertanyaan saja pembahasannya panjang sekali. Alhamdulillah. Artinya kan mendalam ya. Nah, Ustaz, mohon maaf, ini kita sudah pukul 9:12. Sehingga mungkin ini saatnya kita untuk terapi sesi yang ketiga ya, terapi ruqyah. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang bersiap untuk melakukan terapi ruqyah, silakan saja ambil air wudhu dan juga mengambil peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, kantong kresek ataupun tisu ya. Kita akan mulakan insya Allah 1 menit lagi dari sekarang. Tapi juga hingga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin mengikuti kajian ruqyah Ramadan, insya Allah kita akan setiap malam mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Bagi yang ingin bertanya, kami akan sampaikan ini banyak pertanyaan ini, insya Allah masih banyak. Besok kita bisa sambung lagi pertanyaannya, Ustaz. Bisa chat ke admin Rabati Malang di nomor 089745758117 melalui chat WhatsApp. Bapak Ibu juga bisa mengikuti melalui live Zoom ya di ID 822-711-1223 dengan passcode RHM Malang, atau melalui streaming YouTube melalui Cabas. Ini mungkin bisa biasanya delay gitu YouTube-nya dari waktu yang on time pasti di live Zoom ya. Baik Ustaz, ini mungkin sudah waktunya kita untuk masuki sesi yang ketiga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin mengikuti sesi yang ketiga ini, maka senyamannya mungkin duduk menghadap ke arah kiblat dan insya Allah moga-moga Allah berikan kesembuhan atas keluhan dan penyakit yang diderita kali ini. Tafadhol Ustaz, semoga Allah mudahkan semuanya dan Allah wujudkan kebahagiaan bagi kita dan keluarga yang mengikuti kajian ruqyah Ramadan 1422 Hijriah dari Rabati Malang Raya ini. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Baik teman-teman semua ya. Insya Allah ya kita akan mulai sesi ruqyahnya ya. Cuman sebelum sesi ruqyah dimulai, saya mau ngasih bocorannya, bocoran, kayak ujian nih. Insya Allah nanti setelah hikmah sakit ini kita akan membahas sebab-sebab gangguan jin dalam diri kita. Ya insya Allah ya. Sebab-sebab gangguan jin dalam diri kita ya, yakni ada yang natural, ya kan, ada yang lewat nafsu, ada yang diundang lewat jin keturunan ataupun ain dan sihir. Ini akan sangat menarik ya, dan akan menambah wawasan kita insya Allah.
Ya, semoga nanti kita bisa tetap istiqomah dan terus ya mengikuti ya live streaming ini sehingga ada kebaikan-kebaikan nanti yang bisa kita dapat insyaallah. Itu bocoran dikit aja ya. Masya Allah. Baik ya, kita akan mulai sesi ruqyahnya ya. Bagi teman-teman yang sudah siap maka menghadaplah kepada kiblat ya. Menghadap kiblat ya, tundukkan hatinya, tundukkan pandangannya, beristighfarlah ya. Astagfirullah wa atubu. Astagfirullah wa atubu. Astagfirullah wa atubu. Astagfirullah wa atubu. Terus istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar yang dalam. Astagfirullah. Cari kemaksiatan dan keburukan-keburukan dalam dirinya. Baik, cukup ya teman-teman semua. Sekarang udah ya, istighfarnya selesai, cukup dulu ya. Zikirnya cukup dulu ya. Sekarang tugasnya adalah menyimak atau mendengarkan baik-baik ya, apapun ayat apapun yang kita baca nanti ya, ayat-ayat ruqyah yang kita baca, dengarkan saja, tidak usah mengikuti dan tidak usah zikir sendiri. Seperti itu kira-kira ya. Cukup dengarkan baik-baik. Ya. Semoga Al-Qur'an bisa masuk ke kalbunya dan ingat Al-Qur'an itu baik. Ketika Al-Qur'an itu sudah masuk ke dalam kalbunya, maka insya Allah akan mengeluarkan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Insya Allah bi'idznillah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dhikum min syarri kulli nafsin aw 'ainil hasid. Wallahu yasfikum. Bismillahi arqikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Terakhir dekatkan tangannya ke mulut seperti ini, kita baca 3 qul al-ikhlas falaq an-nas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiupkan. Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tiupkan. Masukkan ke wajahnya, kepala, belakang leher, terus dadanya, tangan ya, tangan kiri ya, usapkan dengan sempurna, minimal dengan 3 kali usapan ya, terus paha, betis, perut ya, punggung dan sampai ke telapak kakinya, semuanya diusap ya. Terakhir ucapkanlah hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah angkat kesusahan jenengan, semoga Allah angkat kesedihan jenengan, semoga Allah angkat sakit jenengan, Allah ganti semuanya dengan kebaikan dan dinilai pahala di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian sesi ruqyah kali ini, ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Taufik, ya, mohon izin undur diri ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari malam ke-15 insya Allah besok ya. Insya Allah semoga tetap istiqomah dan kita bisa finish sampai akhir Ramadan insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.